Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Record Request, di mana saya senantiasa mencoba menampilkan tutorial-tutorial menarik yang dalam penggunaan teknologi pembelajaran. Dalam video kali ini saya masih akan melanjutkan tutorial saya tentang penggunaan Moodle dari student point of view. Nah, jika pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara menavigasi sebuah kelas, maka dalam kuliah kali ini kita akan melanjutkan dengan sedikit penjelasan tentang pengaturan student account ya. Artinya bagaimana cara kita untuk mengatur account kita sehingga menjadi lebih personal gitu. Oke, kita masuk saja langsung seperti biasa. Saya sudah siap untuk login. Login sekali lagi dengan menggunakan uh, username NIM untuk mahasiswa. Nah, paling tidak ada dua tampilan personalisasi yang ingin saya lakukan. Pertama di sini, kalau Anda tonton video sebelumnya, saya menunjukkan bahwa ketika kita berhasil login, maka kita berada di dalam namanya dashboard ya. Ini adalah dashboard pengguna. Kalau diakses di menu sini juga ada namanya dashboard ya bahasa Indonesia. Nah, kita sebenarnya tidak harus memiliki tampilan dashboard yang sama, tapi kita bisa mengeditnya sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana caranya? Cara sangat sederhana. Kalau Anda perhatikan di bagian sebelah kanan atas itu ada tombol slider seperti ini ya, tombol toggle namanya, toggle on off. Kita tinggal klik sedikit sehingga nanti warnanya berubah jadi warna cerah ya, warna terang. Di sini biru ya. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini ada perubahan tampilan ya, di mana ada beberapa hal. Pertama di sini kita bisa menambahkan blok, ada beberapa blok yang bisa kita tambahkan, kita gunakan untuk memperkaya tampilan dashboard. Atau mungkin kita juga bisa melihat di sini ada tombol seperti arah mata angin. Ini adalah tombol uh, move ya. Jadi kita bisa menggunakan untuk move. Kemudian ada gear yang digunakan untuk mengatur setting ya, pengaturan, atau ada tambahan lainnya. Kalau kita lihat caret ke bawah di sini itu ada konfigurasi ya, bisa kita konfigurasi, bisa kita hide ya, sembunyikan, atau bahkan kita bisa hapus. Jadi kalau misalnya contoh saya merasa saya tidak butuh kalender ini karena misalnya dianggap mungkin tidak terlalu penting gitu ya, karena kalender itu kalau digunakan itu bisa dilihat di kelas masing-masing saja. Nah, kita bisa melakukan hapus. Saya akan melakukan ini sekarang. Kita hapus. Oke. Maka dalam beberapa waktu ya, tergantung kecepatan internet, dia akan hilang. Nah, maka dia tampilannya cuma seperti ini. Ya. Nah, kita bisa menambahkan blok kalau kita mau. Kita klik blok. Nah, di sini ada beberapa uh, blok ya, khusus untuk student ya. Nah, ini menggunakan tampilan bahasa Indonesia ini. Jadi mungkin agak sedikit bagi kalau Anda menggunakan setting bahasa Inggris mungkin akan sedikit berbeda ya. Nah, Anda bisa misalnya menggunakan uh, yang mana ya? Mungkin saya ingin menggunakan kolom komentar di sini ya. Kita klik tombol komentar, maka nanti akan ada tampilan komentar di sini. Kita perhatikan di mana ya. Oke. Nah, tapi karena memang belum ada komentarnya, maka akan tidak kelihatan ya. Kalau kita tambahkan blok lain lah, misalnya contohnya saya ingin menggunakan tombol atau menu blok visitor counter. Oh ya, mungkin kalau tidak ada di sini berarti di sebelah kanan. Coba kita perhatikan, karena menu blok itu biasanya di kanan. Oh ya, di sini tidak ada. Jadi kalau kita lihat nanti dia ada ada blok khusus di sini ya. Nah, ini. Oke. Hitam. Ya, oke. Nah, jadi pada dasarnya yang kita lakukan di course dalam video kemarin itu bisa kita lakukan juga di dashboard. Kita bisa mengedit, tambah blok, hilangkan blok, atau pindahkan ya. Nah, oh iya, komentarnya ternyata di bawah ya. Jadi kita bisa menuliskan komentar di sini misalnya. Jadi kita bisa membuat catatan-catatan ya. Apa yang harus kita lakukan ini mungkin untuk pengingat saja. Nah, visitor counter itu fungsinya adalah semacam counter untuk berapa banyak jumlah kunjungan yang dilakukan sampai saat ini ya. Ini adalah tampilan dari visitor counter. Nah, maka dashboard kita sudah berubah ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke. Berarti kalau mau di move tinggal di move. Nah, saya matikan sekarang. Saya akan masuk ke jenis
pengaturan personalisasi kedua yaitu di student account. Kalau Anda perhatikan di sini ada avatar ya, ada logo laki-laki perempuan seperti itu, gambar, tapi harusnya ini bisa kita tempeli dengan gambar. Nah, kita bisa melakukan personalisasi itu dengan cara mengklik tombol ini ya, caret, ada menu caret di situ seperti panah ke bawah. Kemudian di sini ada profil, nilai, kalender dan lain-lain. Saya bisa menggunakan tombol menu profil ya untuk mengedit profil saya. Jadi misalnya kita bisa merubah tampilan fotonya ya, nama dan lain-lain. Walaupun mungkin kalau untuk username itu kayaknya kalau di Unja tidak bisa kita lakukan. Nah, ini adalah daftar kuliah yang pernah saya ikuti sebelumnya ya. Kemudian kita edit profil dulu, kita klik edit profil. Nah, di sini kita bisa ganti nama kalau kita mau ya, walaupun sebenarnya idealnya jangan dirubah karena memang ini adalah identitas kita ya. Oke, misalnya saya ingin menambahkan nama kota, misalnya saya ingin mengatakan saya dari Jambi, kota Jambi. Negaranya itu defaultnya di Indonesia ya, tentu saja. Kalau kita ingin memberikan deskripsi biografi singkat, kita bisa tulis di sini ya. Saya tidak tulis di sini. Nah, kita bisa menambahkan foto. Nah, ada dua kemungkinan. Pertama, kita bisa menggunakan aplikasi namanya Gravatar. Jadi kalau kita punya akun Gravatar dan emailnya sama dengan email kita di e-learning ini, maka otomatis foto kita ditarik ke e-learning. Nah, tapi kalau tidak, kita bisa lakukan setting manual. Kita klik tombol upload ya. Kemudian kita cari unggah berkas di sini. Kemudian kita choose file, kita cari filenya. Kebetulan saya foto mahasiswa yang saya pinjam akunnya ini tidak ada. Saya cari saja dulu foto yang saya punya ya. Ya, kita lihat. Nah ini kebetulan ada foto satu, saya pinjam saja dulu ya untuk contoh. Ini bukan foto aslinya. Nah, kemudian setelah itu kita klik unggah di tombol bagian bawah ya. Selesai, fotonya sudah terupload. Kemudian kalau memang masih ada yang mau ditambahkan di sini boleh ya. Di sini misalnya kalau kita punya nama ya, mungkin beberapa suku bangsa tertentu itu dia punya nama tambahan yang berbeda, itu bisa ditambahkan. Minat, hobi ya, kita bisa masukkan hobi, karena nanti dengan menggunakan tag ini kita bisa mencari teman yang hobinya sama ya. Opsional yang ini, misalnya kalau kita ingin masukkan nomor ID kita, nama lembaga, prodi ya, telepon dan lain-lain, itu silakan. Dan other field. Nah, ini sifatnya ini untuk sosial media ya. Sehingga kenapa harus dilengkapi ya? Misalnya kita ingin orang yang melihat profil kita tahu identitas kita secara lengkap ya, mungkin untuk pertemanan dan lain-lain. Nah, tapi ini hanya opsional saja. Oke, kita klik, kita perbarui profil, kita simpan ya. Maka nanti perubahannya akan langsung ditampilkan di dalam profil kita. Termasuk misalnya tadi adalah foto ya. Ini fotonya, ini contohnya saja, bukan foto asli si pengguna ini. Nah, saya pikir itu saja dari saya, dua personalisasi yang bisa kita lakukan. Pertama, penggunaan personalisasi untuk dashboard, kita mengatur dashboard sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah penggunaan profil. Saya pikir sementara itu saja, sudah cukup panjang. Kita akan bertemu lagi dalam video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sehingga Anda mendapatkan notifikasi. Kalau ada butuh bantuan tutorial penggunaan Moodle yang lain di e-learning Unja, silakan postkan di komen. Insya Allah akan kita balas dengan video-video sesuai dengan yang dibutuhkan. Saya Deddy Kurniawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.